Komisi Pemilihan Umum telah menandatangani peraturan KPU terkait pemilu dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam PKPU itu juga termaktub aturan batas usia minimum capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang kini tengah menunggu proses perundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut, PKPU itu masih bisa berubah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober mendatang. Sepanjang ketentuan di Undang-Undang Pemilu bahwa batas minimal syarat calon presiden wakil presiden umurnya adalah 40 tahun, genap 40 tahun ya, maka itu yang dipegangi atau digunakan pedoman oleh KPU. Bahwa kemudian nanti akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda atau mengubah ya nanti kita sesuaikan dengan itu. Jadi KPU ini berdasar kepada hukum positif, yaitu aturan yang masih berlaku saat ini. Menjelang sidang putusan MK, semakin marak deklarasi oleh sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra agar Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Bahkan hampir seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra diklaim sepakat satu suara. Hal ini ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, pada Selasa. Keputusan ini dihasilkan berdasarkan rapat pimpinan cabang Partai Gerindra seluruh Indonesia. Menanggapi hal ini, Gibran menampung aspirasi baik para relawan dan beberapa DPC Gerindra yang mengusulkannya mendampingi Prabowo. Saya kira partai udah aware lah ya dengan dinamika yang ada. Ya, takono sing nyetak kaos ya. Beda urusan kalau yang nyetak saya, yang masang baliho saya. Inisiatif warga itu tidak bisa dibendung. Dalam program Kanal Pemilu Terpercaya Selasa malam, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut ada tangan yang bermain dalam gerakan masif deklarasi dukungan sejumlah pengurus daerah Gerindra ke Gibran. Menurut saya Gerindra itu sebetulnya diam aja udah, kalau memang Pak Prabowo nunjuknya Gibran ya Gibran gitu loh kira-kira tuh. Ini kan yang muncul tuh ya bawah-bawah gitu. Itu yang saya katakan ini kayaknya ada tangan lah yang bekerja begitu ya. Yang dibutuhkan itu kan sebenarnya apa reaksi orang-orang di dalam Golkar dengan semua elemennya kan kira-kira gitu ya. Apa reaksi dari PAN dengan semua elemennya, partai Gelora, partai macam-macam. Kalau mereka kira-kira yang mendorong nama ini, itu baru kelihatan tuh seru gitu loh. Oke. Ini kan mendorongnya ya orang Gerindra sendiri. Yang menjadi Tim Liputan CNN Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK menjadwalkan putusan batas minimum usia capres-cawapres akan diumumkan pada Senin 16 Oktober mendatang, dan semakin mendekati tanggal tersebut sejumlah dukungan bagi Gibran Rakebuming Raka menjadi cawapres semakin kencang dideklarasikan sejumlah elemen. Lalu benarkah putusan MK sudah bisa kita baca dari dinamika politik hari ini? Akankah putusan ini akan menjadi preseden atau malah legacy bagi MK periode kali ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami pertama Ketua DPP PSI yang juga mengajukan gugatan Dedek Prayudi, dan kedua adalah dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam mas-mas sekalian. Salam. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, oke. Dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak MK untuk bergabung pada dialog kita, tapi belum bisa untuk bergabung pada dialog malam hari ini. Saya langsung saja kalau begitu ke Mas Uki terlebih dahulu. Kita sudah paling tidak beberapa bulan yang lalu saya ingat kita pernah membahas ini juga, tapi kalau kita melihat paling nggak seminggu ini kemudian semakin kencang deklarasinya, semakin banyak relawan, semakin banyak elemen-elemen dari partai pendukung Koalisi Indonesia Maju mendukung begitu. Ini kan jadi terlihat jangan-jangan memang skema besar, rencana besar yang sudah dijalankan begitu untuk menggolkan Mas Gibran sebagai cawapres begitu Mas Uki. Nggak ada, Mas. Sebenarnya kayak begini, kembali kepada tujuan saya dan tim untuk mengajukan gugatan ini, itu adalah untuk membuka kesempatan bagi 21,5 juta ya, anak muda Indonesia
yang berusia 35 sampai 39 tahun berpartisipasi di dalam politik Indonesia. Nggak lagi mereka menjadi objek yang pasif di dalam politik Indonesia, tapi mereka menjadi subjek yang aktif di dalam politik Indonesia. Mereka ikut menentukan keputusan-keputusan, juga kebijakan-kebijakan politik. Mereka ikut menentukan kemana arah masa depan bangsa yang akan diwakilkan oleh generasi mereka nantinya. Nah, sebenarnya kan ini sudah kami mulai diskusinya semenjak tahun 2022. Dan kami mengajukan gugatan itu pada Maret 2023. Dan Mas Gibran mencuat namanya menjadi kandidat RI 2 itu pada Agustus ya 2023, yang mana sebenarnya di bulan yang sama kami nggak mengetahui, kami nggak aware, dan kami benar-benar nggak bisa menerka Oke, gitu. Mas Uki, tapi kemudian publik kan ini bisa mengira-ngira begitu Mas Uki. Kalau kemudian Anda mengatakan Maret sudah diajukan, jangan-jangan memang PSI menjadi bagian yang men-set begitu jalannya untuk seperti ini yang hari ini terjadi. Kira-kira ini nggak ada. Bahkan di bulan yang sama, di bulan Agustus, kami sudah mendeklarasikan loh. Kami mendukung Mas Gibran. Kami ibaratnya menjagokan Mas Gibran untuk menjadi DKI 1 gitu. Jadi bahwa kami melakukan gugatan ini hanya untuk sebesar-besarnya kami ingin membuka ruang seluas-luasnya untuk muda di Indonesia berpolitik gitu. Dan hal yang sama pernah kami lakukan juga kok gitu ya, waktu kami menggugat pada tahun 2019 untuk menurunkan batas usia minimum kepala daerah gitu. Jadi kalau misalnya kami di sini membuka pintu, kemudian ada orang lain yang masuk, nah ini di luar kuasa kami. Gitu. Oke, berarti bukan suatu kebetulan yang diatur invisible hand begitu ya, seperti yang banyak analis kemukakan ya? Nggak ada itu. Oke, baik. Saya ke Mas Ferry kalau begitu. Mas Ferry, bagaimana melihat ketika hari ini gugatan sedang berjalan, tapi kemudian paling tidak Ketua MK cukup sering begitu ya berkomentar bagaimana progresnya, atau kemudian dikatakan rapat hakim sudah selesai tinggal diumumkan. Anda melihatnya bagaimana konstruksinya? Ya, sedari awal kan perkara ini berkaitan dengan kepentingan keluarga istana ya. Tapi mudah-mudahan PSI tidak berganti menjadi partai sebelah istana untuk menjalankan kepentingan keluarga presiden. Saya sih berharap kalau ceritanya soal anak muda sih, Mas Uki, sebenarnya PSI kan juga sudah mengetahui peran anak muda itu bukan baru di pemilu 2024 saja. Tapi sudah lama ini peran-peran anak muda yang mestinya bisa ditonjolkan. Ya boleh saja, tapi kan problematikanya adalah kenapa kemudian mendadak PSI menjelang 2024 mengajukan ruang untuk anak muda sebagai calon. Kenapa tidak dari dulu begitu ya diubah undang-undangnya melalui Mahkamah Konstitusi. Apalagi perlu ada kesadaran penting dalam berpemilu, mengubah konstelasi dan tahapan pemilu menjelang akhir pemilu atau mendekati hari H, itu tidak fair sama sekali, tidak benar sama sekali. Dan saya menyayangkan ya dengan perspektif teman-teman PSI yang bicara soal demokrasi, soal kepentingan masyarakat yang lebih banyak, tiba-tiba tidak menyadari konsep paling penting dan paling umum dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau dalam pertandingan menurut saya semua peraturan diubah menjelang pertandingan, pasti itu sudah tidak sehat. Nah, bagi saya partai-partai harus mulai bicara jujur ya untuk menyampaikan pokok persoalan inti di masyarakat secara terbuka. Percuma ya PSI mengatakan bahwa ini bukan kepentingan keluarga Jokowi, toh ketuanya saja, ketua PSI bisa mendadak menjadi keluarganya Jokowi, apalagi kemudian kepentingan-kepentingan istana terutama dalam proses pencalonan. Nah, bagi saya perlu mematuhi konsep konstitusional yang paling mendasar dan juga menjalankan proses pemilu dengan fair. Tapi saya sadar ini kepentingan politiknya begini Mas Bram. Bagaimanapun PSI itu partai di luar parlemen. Dengan memiliki calon penting bagi PSI untuk dapat mendulang kotel efek. Sehingga mereka
mudah-mudahan bisa menjadi masuk parlemen. Tapi kalau dengan cara-cara salah begini, menurut saya juga tidak sehat. Oke, baik-baik. Sebelum kita jauh ke sana, saya akan kembali ke Mas Uki. Mas Uki, saya membaca gugatan Anda, paling tidak di dalam gugatan tersebut saya membaca bahwa ada kalimat yang kemudian ada pertimbangan menyebut pada realita usia pemimpin Indonesia berusia di bawah 35 tahun dengan asumsi pernah menjadi kepala daerah dan mempunyai background kepemimpinan. Dan Anda juga menuliskan nama Gibran Rakabuming Raka dalam gugatan Anda. Ini kan cukup spesifik begitu, Mas Uki? Sebenarnya ya, yang kami sebutkan itu adalah pertama-tama adalah Emil Dardak ya. Dan Mas Emil Dardak sendiri juga ikut mengajukan tuntutan loh, secara atas namanya dia gitu. Dan kami nggak pernah loh, jadi mohon jangan disalahartikan, kami nggak pernah mengatakan bahwa boleh di bawah 40 asalkan dia pernah menjadi kepala daerah. Ini bukan yang menjadi materi gugatan kami. Yang menjadi materi gugatan kami adalah ketika Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu dibentuk, di situ disebutkan ya bahwa batas minimum usia capres cawapres itu 40, dan kami telusurin loh ini pembahasannya di DPR seperti apa. Kami juga telusurin sampai ke naskah akademiknya itu mengatakan seperti apa, dan kami ya menemukan fakta bahwa mereka-mereka yang mendiskusikan itu saat itu mengatakan bahwa mereka pemuda di usia di bawah 40 itu masih dianggap labil gitu, dan ini menyakiti hati kami para pemuda, dan kami menginginkan bahwa pasal ini dicoret sehingga kemudian kita otomatis kembali ke pasal yang lama ya, yaitu Undang-Undang tahun 2014 yang mengatakan bahwa batas minimum usia capres cawapres itu setidaknya itu 35 tahun gitu. Jadi enggak kok, kita nggak spesifik mengatakan atau memberikan karpet merah kepada 1-2 nama. Kita itu sedang membicarakan 21, something juta anak muda usia 35 sampai 39 tahun ya, yang itu hak-hak politiknya itu dikebiri, dan kita sedang membicarakan 280 juta orang Indonesia yang sebenarnya berhak untuk memilih anak muda. Oke, Mas Uki. Gitu. Jadi tapi kemudian kalau hari ini kita melihat, apalagi seperti yang kata Mas Ferry tadi, ketum Anda juga memiliki relasi adiknya Mas Gibran, begitu sudah mengeluarkan statement pula akan mencoba menjaring bagaimana aspirasi kader di bawah begitu. Ini kan rasanya publik akhirnya bisa cocok logi begitu. Apalagi pengumumannya ini 3 hari sebelum pendaftaran begitu, Mas Uki. Iya, itu adalah soal pileg, Mas. Jadi pada saat PSI itu mendeklarasikan, mendapuk Mas Kaisang untuk menjadi ketua umum kami, Mas Kaisang memberikan pidato. Dan di dalam pidato tersebut disebutkan bahwa semua relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai politik bergabunglah atau setidaknya mendukunglah PSI gitu. Dan ini konteksnya adalah pileg, bukan pilpres gitu. Nah, ini adalah 2 peristiwa yang sama sekali berbeda konteks. Ini adalah 2 hal yang sama sekali berbeda titik temu gitu. Jadi nggak ketemu, Mas, sebenarnya. Oke. Saya ke Mas Ferry kalau begitu. Mas Ferry, bisakah kita memisahkan antara puzzle-puzzle dan tidak mencoba merangkai cerita besar sendiri, misalkan dengan narasi yang berbeda dengan Mas Uki sampaikan tadi, Mas Ferry? Saya pikir bukan soal puzzle ya, kita melihat arah yang nyata saja dari gerak PSI dan keluarga istana. Dan percuma juga untuk ditutup-tutupi ya, karena nanti kalau kemudian memang ini ujungnya adalah pencalonan Gibran, semua orang akan menuduh PSI sedang bermain kebohongan baru ya. Bagi saya jujur saja memang itu targetnya seperti apa dan apa kepentingannya. Problematikanya adalah begini, bukan soal usia berapa orang cocok menjadi calon presiden, itu bukan persoalannya. Karena menurut saya ini bukan soal puluhan juta orang yang berpotensi menjadi pemimpin muda ya, tetapi berapa banyak sih di antara puluhan juta itu yang punya potensi seperti Gibran gitu kan.
Kedua, juga bukan soal berapa usia yang patut ya. Karena 17 tahun menurut saya juga sudah patut karena batas usia memilih di sana begitu ya. Nah, menurut saya masalahnya adalah soal kenapa ini tiba-tiba diubah. Kenapa tiba-tiba PSI bersuara seperti ini? Padahal pemilu 2019 harusnya juga sudah bersuara untuk kepentingan anak muda. Ini arahnya jelas mau membangun dinasti politik keluarga melalui partai yang bernama PSI dan bukan tidak mungkin melalui koalisi dengan partai Gerindra begitu ya, atau partai yang lain. Bagi saya cara-cara mendadak seperti ini tidak sehat bagi iklim demokrasi kita. Oke. Mestinya MK juga tidak dimanfaatkan relasi keluarganya untuk menolong ini karena bagaimanapun pamannya Gibran ada di sana dan dia potensial melakukan yang namanya konflik kepentingan. Bagi saya PSI kan selalu bicara soal anti korupsi dan segala macam. Dalam anti korupsi itu tidak boleh terjadi konflik kepentingan. Apalagi nanti ketua umumnya adalah adik calon wakil presiden yang diusung PSI dan pamannya yang kemudian merestuinya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kurang komplit, apalagi paket ini. Ini bukan lagi puzzle ya. Ini sudah gambaran yang terang benderang permainan politik untuk membangun politik dinasti. Mas Ferry, terakhir, ketika memang nanti akan terjadi seperti yang kemudian kita bicarakan, akankah itu menjadi citra yang buruk paling tidak untuk kemudian sejarah pemiluan kita? Iya, bagi saya ya tidak hanya sejarah kepemiluan, tapi buruk juga bagi marwah peradilan konstitusional kita karena menggunakan wewenangnya untuk membangun dinasti yang tidak sehat dalam pemilu. Oke, baik. Terakhir ke Mas Uki, tanggapannya seperti apa, Mas? Siap. Ya, jadi kembali lagi ya bahwa kami sebenarnya sudah melakukan ini jauh sebelum masyarakat, publik itu mendiskusikan soal Gibran. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama Gibran. Bahkan kami juga sudah menjagokan Gibran untuk menjadi DKI 1 gitu. Bahwa kemudian ini dianggap apa namanya ya tadi sekonyong-konyong atau dianggap mendadak ya. Ini sebenarnya nggak mendadak kok gitu. Ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama dan kami punya track record yang jelas kok bahwa kami pernah menggugat batas minimum usia kepala daerah gitu yang bisa mengikuti pilkada. Jadi apa namanya ya saya dan teman-teman di PSI bisa memahami perasaan teman-teman pengamat, juga bisa memahami perasaan teman-teman yang pro Pak Ganjar Pranowo ya. Tapi begini, saya juga sebenarnya secara pribadi adalah seseorang yang pro Pak Ganjar kok gitu. Tapi ini saya pikir tidak ada relasinya dengan Pak Ganjar. Saya juga bukan penggemar Pak Ganjar ya, saya penggeripung juga. Tapi sebagaimana Mas Uki sampaikan, pileg, pilpres berbeda, pilkada juga hal yang berbeda. Kenapa kemudian di pilpres sebelumnya tidak diajukan ini? Oke, Mas Ferry, dijawab singkat saja Mas Uki, waktu kita sebentar lagi selesai. Oke, jadi ini semuanya nggak ada hubungannya kok, gitu. Jadi saya harus tegaskan lagi ya, bahwa apa yang kami lakukan saat ini hanya untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk para pemuda di Indonesia yang menurut literatur, menurut berbagai survei, mereka itu merasa bahwa hiruk-pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Dan salah satu sebab dari fenomena itu adalah karena mereka merasa bahwa mereka hanya dijadikan objek politik 5 tahunan. Baik, Mas Uki. Kami menginginkan bahwa mereka itu bisa menjadi subjek politik yang aktif. Mereka ikut menentukan arah kebijakan. Mereka ikut menentukan arah partai politik. Oke. Berarti poinnya adalah tidak harus 40, di bawah itu paling tidak 35 seperti yang Anda katakan di awal tadi, begitu ya, Mas Uki ya? Yes, dan harus dicatat ya Mas, bahwa di PSI itu 55% lebih caleg yang DPR RI. DPR RI kan biasanya senior ya.
itu berusia di bawah 40 tahun loh. Oke, baik. Poinnya kami sudah bisa mendapatkan, Mas Uki. Kami jujur memperjuangkan hak-hak anak muda yang dikebiri oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ini. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa. Apakah kemudian pengumumannya di hari Senin bisa memperbolehkan usia 35 untuk bisa maju dalam Pilpres mendatang. Terima kasih Mas Uki telah bergabung sama kami dan juga Mas Ferry Amsari bergabung sama kami di malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas sekalian. Salam, makasih semua Mas Uki. Terima kasih Mas Ferry.